kita itu kerja sama manusia yang mereka punya perasaan, punya rasa sakit, ya kan, punya rasa psikologis, punya pemikiran. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Yang ada bukannya kita menyemangatkan hidup mereka, malahan kita malah bikin mereka jadi down lagi gitu loh. Jadi mereka tidak mau melanjutkan hidup lagi. Justru kalau kayak gitu malah ya itulah kita merasa nggak puas dengan hasil seperti itu. Nggak mau, karena aku nggak punya biaya. Dari mana biaya amputasi, harus pakai kaki palsu dari mana, biaya terus ya. Sedangkan aku orang nggak punya, nggak bisa ya. Udah aku pasrah aku ya. Mungkin aktivitas saja yang sedikit susah. Tapi kalau cuman istilahnya minder atau menghindari banyak orang supaya menutupi kekurangan saya, itu enggak. Saya enggak ngerasa itu karena saya percaya kalau ada yang mau berteman dengan saya begini, silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, gitu aja. Simpel sih. Gimana sih kalau kita bantu orang rasanya gitu ya, kayak hati tuh plong gitu atau gimana, dan bermanfaat, orang bisa doain kita gitu kan. Yang lebih seneng lagi kita bisa merubah hidup orang lain. Nama saya Muhammad Ilham Pamungkas, umur saya 20 tahun. Pendidikan terakhir saya SMK, jurusan Tata Boga waktu itu. Waktu itu pertama kejadian saya jatuh itu pas umur saya 17 tahun. Di kolam renang pas saya ngambil nilai untuk ke sekolahan dan saya terpeleset. Ternyata ada tulang yang retak dan itu menjadi awal penyebab saya harus diamputasi. Nah, dan kurang lebih sakit selama 1 tahun itu, ternyata makin parah menjadi tumor tulang hingga dokter memutuskan harus amputasi supaya tidak menjalar ke atas, terutama bagian paru-paru. Kalau saya sih karena memang saya ngerasain sakit juga, ya karena saya nggak mau sakit lagi, saya sedih ada, cuman ya berusaha mengikhlaskan. Tapi orang tua saya, terutama ibu, yang sedikit nggak rela atau nggak terima, ya jadinya sedikit mundur beberapa bulan untuk amputasi supaya dia kuat dulu. Nama saya Siti Komaria, tinggal di Haji Toran. Nama anak saya Tegas Saputra. Kalau ke sana naik apa? Dianterin apa pemutar sendiri? Apa kan makin jauh makin bagus. Tegar masih 8 bulan, dia kan tidur ceritanya. Abangnya berdua kan bercanda, emak bercanda, tahu apa dia keinjek kakinya lagi tidur, nggak tahu. Kalau aku kan lagi nyuci, lagi masak di dapur, nggak tahu 100% jagain anak. Ya namanya anak lagi tidur, orang tuanya masih beres. Kalau tahu kaki anak aku tuh bengkak, diurut, tukang urut, terus sampai diurut selama berapa tahun ya, selama 1 tahun dibawa, ada dari Bu Kesmas suruh dioperasi, kata Bu Kesmas kasihan anaknya biar bisa jalan. Pas sakit nih misalnya dicubit 1 sampai 3, sakitnya 1 paling 1 nggak sakit, 2 sedang, 3 sakit banget. Nah pas berdiri di sini sakitnya sedang berarti. Sakitnya 1, 2 atau 3? 2, oke, sedang ya berarti ya. Lama aku bikin BPJS, Tegar setelah umur 3 tahun
operasi pertama tegar. Operasi pertama gagal. Terus pas 1 tahun lagi tegar, operasi keduanya gagal. Katanya dokternya kakinya tegar itu tulangnya rapuh. Walaupun tegar di operasi tetap rapuh. Operasi ketiga gagal lagi. Kata dokter, ini Bu, jalan satu-satunya pakai kaki palsu. Kaki tegar harus dibuntungkan. Aku nggak mau, Mbak. Aku nggak sanggup. Masa dioperasi udah beberapa kali, Mbak. Aku nggak mau anak aku kakinya nggak tega. Kadang sebulan kerja, kadang enggak. 2 minggu ini aja enggak kerja. Makan apa ada, kadang tetangga ngasih makanan, beliin apa tegar. Aku pasrah aja sama Allah. Anak aku ya gitu aja, pasrah. Di jalan satu-satunya ntar, insya Allah aku ajarin pakai tongkat. Jalan satu-satunya. Pasrah aja aku ya. Gimana anak aku gini, gimana ntar aku gede anak aku gimana, aku mikir kalau malam aja Lona aku udah lulus, entah kamu gimana nak, kalau gedenya nak gimana dek, entah gedenya kalau adik gede gimana masuk sekolah gimana, nggak punya palsu. Mama, entah dede pakai tongkat masuk sekolah mau entah diantar gendong nggak apa-apa, masuk sekolah. Aku nggak tega aku ya. Perkenalkan, nama saya Fakhri Reka Utama. Saya seorang prostetis ortotis. Ini adalah prostetik. Prostetik adalah alat bantu pengganti tubuh yang hilang. Atau ya memang kita lebih awamnya di Indonesia taunya kaki palsu ya. Walaupun sebenarnya ada tangan palsu juga ya kan, jari palsu. Mereka lebih familiar ini karena penyebutan mungkin agak lebih sulit ya untuk orang Indonesia, sama memang jarang orang yang menyebut seperti itu. Tapi sebenarnya di luar negeri itu orang, jangan di Malaysia pun mereka taunya prostetik dan ortotik. Dan ini adalah ortotik. Jadi si klien atau si pasien tersebut masih memiliki kaki, cuman ada kelainan bentuk pada kakinya. Kita memakai sepatu khusus ini atau namanya ankle foot orthosis, bertujuan untuk mengkoreksi bentuk kaki yang tadi berkelainan menjadi lurus, sehingga memperbaiki postur dan berjalannya. Sebenarnya dimulai dari beberapa puluh tahun lalu. Memang di Indonesia itu tidak ada jurusan ortotik prostetik. Yang ada itu mungkin fisioterapi. Cuman karena kebutuhan prostetik ortotik, pada akhirnya orang-orang senior-senior kita itu dileskan atau dikuliahkan di luar Indonesia. Dan kembali lagi ke sini, dan mereka sebenarnya memiliki edukasi tentang prostetik ortotik gitu, untuk memulai atau sebagai pionir. Yang saya senangin adalah ketika saya praktik, saya bekerja dengan pasien, membantu orang, maksudnya membantu orang berjalan. Saya dapat uang ya, dan saya juga bisa ngebantu orang itu jadi jalan. Ada saya pikir itu kayak seperti bangga gitu, udah ngebantu orang gitu kan, apalagi orang yang butuhkan banget gitu. Dan setelah itu saya lebih senang, jadi semakin senang, oh iya hebat juga nih, kayak saya bisa usaha tapi sosial gitu, ngebantu orang gitu. Mulai dari setelah kita proses pencetakan dan assessment ke pasien,
akan dibawa ke sini untuk dimulai melalui modifikasinya. Jadi namanya rektifikasi. Rektifikasi adalah modifikasi kebutuhan sesuai yang sudah kita pelajarin dari anatominya, ya kan? Dari ilmu-ilmu biomekaniknya. Di sini akan kita modifikasi. Setelah modifikasi, nanti di sini ada namanya fabrikasi. Fabrikasi adalah membuat atau mendesain yang tadinya hanya bahan gips, semen casting seperti ini, nanti akan kita proses ya melalui oven. Jadi oven itu nanti di plastik dipanaskan dan akan dicetak menjadi seperti ini. Mas, tolong yang warna biru apanya. Nah, ya dari mulai ini akan menjadi plastik seperti ini. Ternyata banyak banget ya orang yang low economic, mereka mengalami amputasi dari mulai anak-anak sampai dewasa sampai yang udah tua, tapi karena harga dari kaki palsu atau alat bantu ini sangat mahal dan belum ada insurance gitulah ya, yang seperti di luar negeri. Jadi memang mereka nggak bisa beraktivitas kembali gitu. Mereka tidak bisa meneruskan apa yang mereka dulu telah lakukan. Contoh misalnya mereka bisa berjalan dulu untuk mencari nafkah, tapi sekarang nggak bisa karena memang bukan mereka nggak mau pakai kaki palsu, tapi yang pertama adalah secara financially mereka tidak mampu, dan yang kedua adalah ada yang murah, cuman ya itu dia servisnya tidak memuaskan, jujur aja tidak murah tapi tidak memuaskan. Dari mulai saya sih nggak ada luka, cuman pas luka dalam itu ya sekitar 5 bulanan baru kerasa. Jadi masih dipaksain jalan, cuman sakit nyeri kan? Saya sekolah harus pakai tongkat. Karena nggak tahu, karena di luar nggak ada luka. Takutnya makin ke atas, telat bisa sampai jantung, itu bisa meninggal. Makanya akhirnya satu cara adalah dipotong. Ya awalnya itu tetangga saya yang bernama Pak Mangatas, dia salah satu orang di Bank Mandiri. Nah, dia memberi semangat saya supaya kalau kamu mau sehat diamputasi nggak apa-apa, nanti dia bisa bantu bagaimana caranya mendapatkan kaki palsu. Nah itu dari Mandiri dan Pak Mangatas itu saya kenal Mas Fahri. Tahapannya mungkin awalnya kenalan di WA dulu, terus janjian untuk pengukuran pertama. Pengukurannya sih cuma 2 kali dan serah terima kaki palsu itu. Gimana sekarang prosesnya? Ya Manfaatnya gimana? Ini kan selama udah berapa tahun? udah 1,5 tahun. 1,5 tahunan ya. Terus apa yang dihasilkan dari si prosesis kamu? Terus apakah sampai sekarang ada kendalanya atau enggak? Ya alhamdulillah ngebantu kalau saya mau pergi kemana-mana, entah ada acara keluarga atau mau ketemu teman, nggak harus bawa tongkat gitu. Tapi udah nggak pakai tongkat sama sekali ya? Iya. Oh jelas ada. Waktu itu kan saya sudah saya planning hidup saya itu. Saya ingin jadi chef, saya sekolah jurusan tata boga. Nah, semenjak saya diamputasi jadi tidak mungkin bekerja di dapur yang licin dan alat-alat masaknya berat. Nah, itu sangat tidak memungkinkan. Nah, itu mungkin mimpi saya yang ya mungkin harus dilupakan. Saya coba jalan. Jujur lebih mudah. Kalau untuk assessment dan casting, pencetakan pengukuran awal itu kita bisa di mana aja. Bisa di sini atau bisa di rumah. Cuman untuk fitting pertama itu ibaratnya kalau pakai baju, kita bikin baju lah. Pasti kan ada fitting dulu, ada yang kesempitan, ada yang kelonggaran. Itu kan harus kita perbaiki. Jadi lebih baik datang langsung ke tempat kita gitu kan. Jadi biar kita bisa langsung adjust gitu, kita bisa langsung ubah sampai benar-benar nyaman. Inilah perbedaan yang mohon maaf yang teredukasi, yang kita diambil dari edukasi karena kita memiliki profesi ya, dan yang tidak karena kita benar-benar harus bertanggung jawab sama seseorang yang kita bantu. Dia naik tangga ya pakai kaki yang satu ya doang, satu gini turun ya. Kalau main pakai sepeda itu tanpa sepeda Tegar nggak bisa jalan, di rumah aja.
Sempet Tegar sepedanya seminggu ya, nggak sepeda di rumah, sekolah enggak, ngaji enggak, les enggak, di rumah aja. Aku nangis, aku mau beli ke tukang barang bekas nggak ada. Sama Bapak Fahri ya diukur, terus dibikinin kaki palsunya di sini, ya diukur ada ya, diukurin kaki palsu, diukurin, ya apalah, pokoknya Kak Fahri baik banget. Alhamdulillah, aku terima kasih banget, Kak Fahri baik banget. Penggunaan kaki palsu itu kan memang wajib kita harus lihat dulu tulangnya bagus, ototnya bagus atau tidak, terus kesehatan kakinya gimana, kekuatannya apakah bisa atau tidak. Jadi memang belum tentu semua yang diamputasi bisa pakai kaki palsu. Nah, cuman masalahnya semua itu butuh proses. Ini Tegar jujur awal-awal masih belum bisa, ya, karena harus latihan dulu, jadi nggak bisa langsung pakai. Nanti kita juga harus ada yang kita koreksi lagi. Tingginya juga masih agak ketinggian. Kita memang memiliki kriteria sendiri untuk orang-orang yang kita bantu. Kenapa? Agar bukan kita pilih-pilih, tapi agar apa yang kita bantu itu benar-benar bermanfaat sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Pertama untuk anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil memiliki psikologis yang benar-benar harus kita bantu, semangati. Dari mulai pembulian ketika masih kecil itu kan banyak banget kan. Yang kedua, motivasi dia berkurang karena saya beda dengan orang lain. Itu kan mempengaruhi ketika mereka dewasa nanti. Itu perubahan psikis akan terjadi, akan membuat si anak ini menjadi tidak bisa memaksimalkan potensi yang mereka punya dari kecil sebenarnya. Kita bantu agar mereka memaksimalkan potensi dengan si kaki palsu tersebut. Itu yang pertama, anak kecil. Yang kedua adalah benar-benar anak remaja atau dewasa yang backgroundnya memang mereka mau kerja. Jika tidak, kita tidak akan beri. Jadi ketika sini pegang sini. Nah. Terus yang pertama saya simpulkan, cara memakai yang benar akan dilatih langsung oleh profesional. Yang kedua, cara berjalan dengan baik dan benar. Karena berjalan itu tidak hanya berjalan di satu tempat yang rata, tapi misalnya seandainya kita jalan di pegunungan, itu gimana sih jalannya gitu. Itu harus latihan juga, harus tetap latihan karena akan ada adjustment atau ada sesuatu yang berbeda lah karena kita bukan kaki asli. Yang ketiga adalah cara membersihkan agar tidak ada sarang bakteri di sana. Pak, sementara yang pertama-tama kita pakai tongkat dulu ya. Oke, sini pegang yang kanan. Dikit. Gimana makanya biasanya? Oh, kayak gitu. Oke, pelan dulu. Tapi ini dipakai. Ini diinget juga. Nah, yuk. Tegar punya kaki palsu girang banget. Iya, Mak, kapan kaki palsu Dede datang? Tegar pengen main, pengen sekolah, pengen sholat, Mak, Dede. Kayak teman-teman Dede pengen sholat, Mak. Kapan kaki palsu Dede datang? Ya sabar deh, ya sabar. Tegar kalau ngeliat teman sholat, Tegar nangis. Anak aku nangis, udah situ anakku nangis. Mama, Dede pengen sholat. Sabar deh ya. Jadi ada beberapa step lagi yang akan kita perbaiki. Maju lagi. Iya. Terus. Enak deh. Gak sakit kan yang penting kan? Sakit deh. Assalamualaikum. Halo Tegar. Masa enggak? Nih. Tuh, udah jadi kakinya. Kamu nungguin ya? Nungguin nggak? Iya, Kak. Jika kalian atau sebagai orang tua melihat sesuatu yang memang berbeda dari normalnya, lebih baik cepat-cepat periksa ke dokter karena periksa dan benar-benar harus treatment sesuai dengan kebutuhan. Karena memang kadang-kadang itu dimulai dari
orang tua kita sendiri yang menganggap sepele gitu loh. Ah udahlah biarin, besok juga sembuh. Nah yang namanya anak kecil ada kelainan bentuk, semakin besar akan semakin parah. Ibarat pohon kalau dari kecil udah belok, nambah panjangnya kan belok-belok terus, akan susah lurus kecuali disangga dari awal gitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan dulu ya. Tadi jalan maju, dikit-dikit, stop. Oke, dikit-dikit aja, dikit yang jauh-jauh. Nah, dikit aja, stop. Bahagia saya adalah ketika ada salah satu penerima bantuan kontak saya, Mas, alhamdulillah saya sekarang udah kerja di salah satu tempat gitu kan. Iya benar-benar bermanfaat banget gitu. Yang tadinya dia nggak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah sekarang dia udah bisa kerja, hidup mandiri, bisa ke sana sini mandiri. Itu rata-rata itu aja sih yang saya senengin. Mas, saya udah bisa kerja. Iya, berkah bagi dia, berkah bagi saya. Pesan-pesannya tetap semangat aja. Ya hidup masih panjang, nggak ada yang tahu ke depannya mau jadi apa, bisa sukses, bisa enggak. Orang yang normal, istilahnya normal, nggak disabilitas saja bisa gagal, kita juga pasti punya peluang sukses. Alhamdulillah, salut, ya karena bisa jadi panutan juga untuk pemuda-pemuda yang lain, termaksud aku juga ya, supaya lebih mementingkan kemanusiaan, dan supaya lebih, ya kira-kira membantu sesama lain lah. Dan bangga juga sebenarnya harus Indonesia punya Mas Fahri. Harapan saya ke depan adalah Indonesia berjalan satu kaki untuk 1000 langkah. Itu sebuah kata-kata yang benar-benar terpikir sama saya, bahwa ketika kalian punya satu kaki dan bisa digunakan untuk beribu-ribu langkah, bisa untuk mencari nafkah, ya kan, bisa merubah kehidupan mereka yang tadi saya sudah bilang, dari tidak bisa menjadi bisa, yang tadi tidak mampu menjadi mampu. Insya Allah saya akan selalu memberikan dukungan lewat bantuan, ada atau tidak ada donatur. Semoga mungkin ya dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali saya akan membantu orang-orang yang membutuhkan kaki palsu.